Selamat pagi Ibu dosen, perkenalkan nama lengkap saya Aquilina Primawati Suwan. Saya dari kelas Farmasi C Angkatan ke-7 Universitas Citra Bangsa Kupang. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi alkalimetri. Pengertian alkalimetri: penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan basa sebagai larutan standar. Yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri. Yang pertama, mengetahui cara membuat larutan standar NaOH. Yang kedua, mengetahui standarisasi larutan NaOH. Yang ketiga, mengetahui prosedur standarisasi. Yang keempat, mengetahui kadar CH3COOH yang diperoleh dari hasil titrasi. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerja titrasi alkalimetri adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam dan H2O netral pada pH 7, hasil reaksi antara H+ dari suatu asam dan OH- dari suatu basa. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Saat penitrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Saat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah berupa gelas kimia atau Erlenmeyer, ditempatkan tepat di bawah buret berisi titran. Tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator fenolftalien. Rangkai alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret, dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. Atur titran yang keluar dari buret atau titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan di dalam warna dan diperoleh titik akhir titrasi atau titrasi dihentikan. Yang kelima, saya akan menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu saat menggunakan titrasi alkalimetri yang meliputi alat, bahan, prosedur kerja, hasil, dan pembahasan. Alat yang digunakan berupa labu ukur 100 ml, labu ukur 500 ml, Erlenmeyer 250 ml, batang pengaduk, kaca arloji, neraca, botol timbang, pipet gondok, pipet tetes, buret 50 ml, statif dan klem, dan corong. Bahan yang digunakan NaOH, CH3COOH, H2C2O4 H2O, indikator PP, dan Aquades. Yang berikut prosedur kerja. Yang pertama, membuat larutan standar NaOH. Timbang 4 gram NaOH, kemudian dilarutkan dengan Aquades dalam labu ukur 500 ml hingga tanda batas. Kemudian tutup labu ukur dan homogenkan. Yang kedua, standarisasi larutan NaOH dengan H2C2O4 H2O. Timbang 2,7 gram H2C2O4 H2O, kemudian dilarutkan dengan Aquades dalam labu ukur 500 ml hingga tanda batas. Pipet 10 ml H2C2O4 H2O ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 3 tetes indikator PP, titrasi dengan NaOH hingga berubah warna, lakukan sebanyak 3 kali. Yang berikut penetapan kadar CH3COOH. Masukkan 0,6 ml CH3COOH ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian encerkan dengan Aquades hingga tanda batas. Pipet 10 ml CH3COOH ke dalam
titrasi dengan NaOH hingga berubah warna, lakukan sebanyak 3 kali. Yang berikut saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari percobaan tersebut. Percobaan pertama, volume NaOH, volume yang pertama 10,75, yang kedua 11, yang ketiga 11,1, rata-rata 10,95. Percobaan yang kedua, volume NaOH, yang pertama 16,60, yang kedua 15,35, yang ketiga 15,60, rata-rata 15,85. Pada percobaan alkalimetri ini digunakan larutan NaOH sebagai larutan standar, namun karena NaOH merupakan larutan standar sekunder, maka perlu distandarisasi. Asam oksalat atau H2C2O4 H2O 0,02 sebagai larutan standar primer untuk menstandarisasi larutan NaOH sehingga dapat diketahui konsentrasinya. Indikator yang digunakan adalah indikator PP. Sampel yang ditentukan kadarnya adalah senyawa asam lemah, yaitu asam asetat atau CH3COOH. Untuk pembuatan larutan standar NaOH dibutuhkan kristal NaOH sebanyak 4 gram dan aquade sebanyak 500 ml. Sedangkan untuk pembuatan larutan standar C2H2O4 H2O diperlukan kristal asam oksalat sebanyak 2,7 gram. Kemudian dilakukan standarisasi larutan NaOH dengan menggunakan larutan standar C2H2O4 H2O untuk menentukan konsentrasi NaOH. Proses standarisasi ini menggunakan indikator PP, sehingga setelah tercapai titik ekivalen didapat warna pink keunguan